Selamat hari Minggu adik-adik yang Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali dipertemukan di dalam ibadah Persekutuan Teruna Jemaat Bukit Zaitun. Mari kita jumpai Tuhan dengan hati yang bersyukur, hati yang bersukacita. Kita akan masuk dalam ibadah pagi hari ini. Untuk itu, mari kita memulai ibadah. Kita melakukan Kidung Muda-Mudi 34. Bernyanyilah biduan muda-mudi, baiknya yang pertama. Bernyanyilah biduan muda-mudi, penciptamu hendaklah kamu puji. Penuh syukur ungkapan hati kami, tembang mazmur selalu harus naik dengan merdu kekayaan-Mu. Memulai ibadah saat ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, saat ini kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang melayakkan kami ada di minggu pagi ini. Saat ini kami akan beribadah memuji memuliakan nama-Mu. Layakkan kami Bapa, urapi kami semua anak-anak teruna-Mu bersama kakak-kakak layan, agar di dalam pimpinan Roh Kudus-Mu, ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Kami alaskan ibadah ini boleh terlaksana di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan Alkitab pagi hari ini terambil dari Keluaran 21 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6, yang menyatakan tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri, dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Adik-adik yang Tuhan Yesus berkati, pembacaan Alkitab pagi hari ini yang sudah kita ikuti tadi dari Keluaran 21 ayat 1 sampai 6. Renungan kita mengambil tema anugerah kebebasan untuk bekerja sama. Dari pembacaan yang sudah kita ikuti tadi, di situ kita dibawa untuk mengenal kehidupan umat Israel di zaman Perjanjian Lama, di mana tradisi perbudakan pada saat itu menjadi hal yang biasa antara kehidupan orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Karena kehidupan pada saat itu mengalami kesulitan,
maka orang-orang yang kondisi sosial mereka sedikit miskin ataupun sangat miskin, mereka mengambil keputusan untuk bisa melanjutkan kehidupan. Mereka membawa dirinya untuk bisa menjadi pekerja di rumah orang-orang kaya, atau pada saat itu disebut sebagai budak. Adik-adik yang Tuhan Yesus berkati, dari bacaan kita, di situ kita melihat bagaimana Tuhan Allah punya rasa peduli kepada situasi dan kondisi umat pada saat itu, sehingga ada aturan yang Tuhan sampaikan kepada Musa, dan Musa akan melanjutkan itu untuk bagaimana kehidupan umat Israel di tengah-tengah perbudakan pada saat itu, sehingga ada keadilan yang boleh tercipta di antara umat pada saat itu. Allah cukup peduli dengan umat pada saat itu, sehingga melalui Musa ada aturan yang harus diikuti, yang harus dipatuhi, sehingga tercipta keadilan bagi hubungan sosial antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Musa ditugaskan untuk selalu mengingatkan dan menyampaikan aturan-aturan tersebut di tengah-tengah kehidupan umat. Di tengah-tengah kepedulian tersebut, Allah ingin agar supaya antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin ada perlakuan yang sama, yang bijak, yang adil. Jangan ada penindasan dan ketidakadilan. Ada saatnya mereka bekerja, yaitu selama 6 tahun. Dan pada saat tahun ke-7, mereka harus dibebaskan untuk mengambil keputusan apakah mereka tetap mengikuti tuan mereka atau mereka boleh berhenti dan keluar sebagai orang bebas. Adik-adik yang Tuhan Yesus berkati, mensyukuri 75 tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentunya kita patut bersyukur bahwa oleh cinta kasih Tuhanlah kita boleh menikmati hidup bebas, merdeka dari belenggu penjajahan. Kita patut bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan atas perjalanan hidup kita sampai saat ini. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai teruna masa kini? Yang harus kita lakukan adalah tetap bersyukur, sebab ada 2 hal penting yang harus kita ingat dan kita perhatikan selaku anak-anak Tuhan. Pertama, kita sudah menikmati karya keselamatan yang Allah berikan di dalam hidup beriman kita, yaitu kita sudah ditebus dan diselamatkan untuk menjadi ahli-ahli waris dari kerajaan Allah. Dan yang kedua, kita sudah diberkati untuk menikmati hidup yang sudah dimerdekakan sebagai anak-anak bangsa Indonesia. Dari kedua hal ini, teruna diminta, kita diingatkan untuk terus menaikkan syukur kepada Tuhan, bahwa benar Allah sungguh-sungguh mengasihi kita, karena di mata Tuhan, manusia adalah karya ciptaannya yang paling mulia. Karena kita segambar dengan Dia, karena kita merupakan gambar diri Allah, maka patutlah segala yang baik dan benar harus selalu menjadi isi produk dari pola hidup kita, baik selaku teruna pun selaku kakak layan. Dari dalam hati dan pikiran kita kiranya melahirkan karya, perkataan, sikap yang baik dan benar, sehingga dimanapun dan kapanpun kehadiran kita sungguh-sungguh membawa sukacita, menghadirkan damai terhadap orang lain, baik sebagai sesama anak bangsa, juga sesama sepersekutuan. Dengan begitu, teruna sudah paham akan peran dan tanggung jawab teruna selaku anak-anak Tuhan yang sudah diberkati. Itulah yang harus melekat dalam pikiran teruna, bahwa label orang-orang percaya adalah gambar Allah. Jadi dengan pola pikir ini,
teruna semakin sadar dan bertanggung jawab untuk menjaga sikap hidup, menjaga iman, semakin pandai dan bijak di dalam bergaul. Ingatlah, Tuhan sudah mengaruniakan, sudah memberikan kemerdekaan ini. Maka sebagai rasa syukur kita kepadanya, mari kita mengisi hari-hari hidup kita, hari-hari hidup teruna dengan prestasi yang baik di sekolah, di tengah pergaulan pertemanan, di tengah-tengah persekutuan beribadah. Teruna tetap setia, tetap mencari Tuhan dengan tekun membaca firman, tekun berdoa, dan rajin belajar, mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan disiplin, dan menjadikan hidup kekristenan kita dengan komitmenmu atas rasa syukur untuk semua kebaikan Tuhan yang sudah memberkati kita sampai pada hari ini. Sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan, kita harus bersikap manis, sopan kepada sesama, ciptaan segambar Allah. Tetap rendah hati, baik kepada orang tua, guru, dan teman-teman, siapapun, terlebih kepada mereka yang kondisi hidup menderita, baik sebagai pengemis, gelandangan, orang-orang cacat. Tetap kita harus bersikap ramah, sopan kepada mereka. Adik-adik yang Tuhan Yesus berkati, ingatlah, karena kita adalah gambaran Allah, maka sesama di sekitar pun adalah gambaran Allah. Apa yang harus teruna lakukan? Tetap berbagi kasih, kebaikan, dan keadilan. Sebagaimana teruna ingin diterima, diakui kehadiranmu, maka perlakukan sesama kita dengan baik, dengan adil, penuh kasih. Dengan begitu, hidup teruna sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Hidup ini adalah anugerah. Hidup dalam kemerdekaan pun adalah anugerah Tuhan. Mari bergandeng tangan mengisi hidup dalam kemerdekaan dengan memadukan semua anugerah Tuhan untuk membangun kebersamaan dalam berbangsa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita ikuti tadi, kembali kita akan melakukan Kidung Muda-Mudi 34, baitnya yang ketiga dan keempat. Bergaunglah paduan suara kami kepadamu, ya Bapa yang sorgawi, Engkau besar termulia. Meski lemah, syukur yang kami bawa, betapapun Engkau sebagai Bapa mau mendengar semuanya. Bersama kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah menyapa kami dalam ibadah persekutuan teruna saat ini. Kami percaya di dalam pengurapan Roh Kudus Tuhan, kami tidak menjadi pendengar saja, tetapi kami dikuatkan untuk menjadi pelaku dan contoh yang baik dan benar di tengah-tengah kehadiran dan aktivitas kami setiap saat. Tolonglah kami Bapa, di dalam setiap pendidikan dan aktivitas kami masing-masing. Bapa memberkati orang tua, anak-anak teruna, dalam usaha dan kerja mereka.
Bapa memberkati setiap kerinduan, rencana dan harapan mereka, bahkan setiap pergumulan dan hidup mereka. Kiranya yang sakit Tuhan pulihkan, yang dalam kedukaan Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka. Sebab Engkau Bapa dan Tuhan kami, tempat kami bersandar berharap. Tuhan kiranya mau dengar dan menjawab setiap doa yang dinaikkan dari anak-anak terunamu, orang tua mereka, baik kami sebagai kakak layan. Tuhan tolong dalam setiap peran dan tanggung jawab kami masing-masing. Kami membawa semua hamba-hamba Tuhan, para pendeta dan majelis, pengurus pelkat, di dalam kehidupan keluarga, pelayanan, dan pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan ada senantiasa bersama dengan kami semua. Kami pun berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, kota Makassar yang di mana kami hidup. Tuhan mau juga memberkati setiap para medis yang ikut terlibat di dalam upaya pemerintah untuk keluar dari masa pandemi ini. Kiranya boleh terlaksana di dalam pertolongan Tuhan. Bapa Sorgawi, dengarlah doa kami, karena kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah persekutuan teruna pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita ikuti bersama itu akan terus memberi semangat kepada kita semua untuk tetap melanjutkan kehidupan, hidup melakukan firman Tuhan sebagai kesaksian hidup kita hari lepas hari. Sampai bertemu kembali, Tuhan Yesus memberkati. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship His holy name.